Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mengulang kembali ya mengenai pembacaan CT scan sinus paranasal sebagai salah satu syarat untuk operasi bedah sinus endoskopi fungsional. Jadi di sini nanti kita akan belajar untuk membaca CT scan sinus paranasal, bagaimana sih membaca yang tepat, kemudian apa saja yang harus diperhatikan dan harus dipelajari selama kita mempersiapkan operasi. Ya, jadi semua udah pernah melihat slide ini dan semua sudah sangat familiar. Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan radiologi sinus paranasal, ada pemeriksaan eksfotopolos, kemudian pemeriksaan CT scan, dan pemeriksaan MRI. Jadi kalau kalian lihat pada gambar di sini, ini akan bisa kalian lihat dengan jelas perbedaannya antara foto polos, kemudian CT scan, dan MRI. Foto polos tentu saja suatu pencitraan yang mudah dilakukan, bisa dilakukan hampir di semua fasilitas kesehatan, kemudian cepat dan mungkin lebih murah, tetapi tidak bisa menggambarkan kondisi real dengan jelas, di mana pada foto polos itu kita bisa melihat adanya superposisi tulang akan menyulitkan kita untuk menginterpretasikan apa yang ada di dalam rongga sinus. Seperti yang tampak di sini, ini adalah pemeriksaan Waters open mouth. Kita bisa melihat ada gambaran yang tidak normal pada sinus maksila kiri. Tetapi ini karena sinus kanan dan kiri sangat berbeda. Kalau dua-duanya ada kelainan, tentu sulit untuk membedakannya. Sekarang kita lihat CT scan. Pada CT scan kita bisa melihat struktur tulang dengan jauh lebih baik. Di sini kalian bisa melihat tulang tampak lebih hyperdense, sedangkan struktur jaringan lunak akan tampak isodens. Dan untuk udara sendiri hipodens. Tetapi kekurangannya adalah pada CT scan kita tidak bisa membedakan untuk struktur jaringan lunaknya sendiri. Apakah itu suatu cairan, apakah itu suatu massa padat, seperti itu. Kita bisa melihat dengan menggunakan HU, tapi itu juga merupakan suatu perkiraan, tetapi pada saat kita melihat CT scan tanpa ada keterangan, kita sulit untuk membedakan apakah itu cairan yang sangat kental atau itu suatu massa. Berbeda dengan MRI, pada MRI kita bisa melihat struktur soft tissue dengan jauh lebih baik. Di sini kalian bisa lihat soft tissue brain, soft tissue mata, kemudian soft tissue jaringan konka, dan adanya kelainan patologis di dalam sinus maksila kiri. Nah, yang menjadi kekurangan pada MRI adalah kita tidak bisa melihat struktur tulang, karena di sini gambar tulang akan tampak lebih gelap atau berwarna hitam. Jadi pada MRI baik sekali untuk menunjukkan adanya massa dan perluasan massa, tetapi kurang bisa diaplikasikan untuk kita selaku dokter THT yang akan melakukan tindakan operasi, di mana kita membutuhkan adanya landmark yang bisa kita lihat dengan melihat struktur tulang pada CT scan. Lalu kapan kita memerlukan pemeriksaan radiologi? Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan radiologi, yang harus diingat adalah pemeriksaan ini tidak boleh langsung dikerjakan pada saat pasien pertama kali datang. Jadi indikasi yang pertama, pasien dengan kronik rhinosinusitis atau rhinosinusitis kronik yang telah menjalani atau mendapatkan terapi optimal untuk rhinosinusitis kroniknya minimal 14 hari atau 2 minggu dan tidak ada respon. Beberapa literatur menyebutkan pemberian terapi optimal ini 1-3 bulan. Tapi ada juga literatur atau guideline yang kita pakai di Indonesia, pemberian terapi optimal ini selama 2-4 minggu, kemudian kita lakukan evaluasi. Indikasi yang kedua adalah pada keadaan
kronik maupun akut rhinosinusitis dengan komplikasi atau ancaman komplikasi. Jadi seperti kita tahu beberapa keadaan pada rhinosinusitis dapat menimbulkan komplikasi ke intrakranial maupun komplikasi ke orbita. Jadi kalau ada komplikasi atau dengan ancaman untuk terjadi komplikasi, kita bisa lakukan pemeriksaan radiologis. Kemudian mana yang kita pilih dari 3 pemeriksaan ini? Tentu saja yang kita pilih adalah CT scan karena kita membutuhkan gambaran tulang sebagai landmark kita pada saat kita melakukan tindakan operasi. Nah, sekarang permintaannya. Jadi kalau kita melakukan pemerintahan untuk CT scan sinus paranasal, ada yang kita minta adalah potongan koronal, sagital, dan aksial. Jadi harus ketiga potongan tersebut karena pada sehari-hari kita bisa menggunakan potongan koronal saja untuk melihat struktur sinus dari kavum-nasi dari anterior sampai posterior atau sampai nasofaring dengan jelas seperti kita melihat pasien itu di depan kita. Tetapi beberapa struktur anatomi tidak bisa hanya dilihat dengan potongan koronal sehingga perlu konfirmasi diagnostik menggunakan potongan sagital dan aksial. Untuk potongan sagital, kita tidak perlu meminta dari lateral mata kiri sampai lateral mata kanan. Jadi yang kita minta hanyalah potongan sagital di daerah paramedian. Jadi hanya dari kantus media kanan sampai kantus media kiri. Karena pada potongan sagital ini lokasi atau sentrasi yang kita butuhkan adalah di daerah recessus frontalis. Kemudian kita memintanya untuk bone window setting, di mana setting pada mesin atau operator dari CT scan, mereka sudah mempunyai pedoman untuk bone window dan untuk soft tissue. Untuk pemeriksaan CT scan sinus paranasal preoperasi, kita meminta dalam bentuk bone window setting. Kemudian pada keadaan rhinosinusitis kronik tanpa adanya tumor atau curiga tumor ganas, kita lakukan pemeriksaan tanpa kontras. Jadi bila murni inflamasi, kita lakukan pemeriksaan tanpa kontras. Sedangkan bila kita mencurigai suatu tumor ganas dan ada perluasan ke area sekitar sinus paranasal, kita bisa meminta dengan kontras. Untuk slice-nya, ketipisannya atau section-nya, ideal adalah 1 mm, tapi apabila tidak bisa 1 mm, maksimal 3 mm untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi ini adalah contoh potongan koronal, potongan sagital, dan potongan aksial. Pada saat kita menggunakan software untuk membaca CT scan, kita bisa melihat di sini akan ada tampak garis bantu, garis horizontal dan vertikal, yang apabila kita menunjuk pada satu titik, akan tampak titik tersebut pada 3 potongan yang lain. Jadi, apabila kita menunjuk di sini, apakah kita ingin tahu apakah ini sinus frontal atau recessus frontalis, kita bisa melakukan konfirmasi dengan melihatnya pada gambaran sagital maupun pada gambaran aksial. Dengan demikian kita bisa mendapatkan struktur anatomi yang lebih jelas. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan potongan CT scan, kita harus mengamati apakah potongan ini sudah tepat atau belum. Seperti gambar yang kalian lihat, di sini sebetulnya pemotongan CT scan-nya kurang tepat. Kalian bisa melihat, jadi pada CT scan biasanya ada satu gambar yang menjadikan gambar marker. Kalian bisa lihat slice pertama dan slice terakhir. Potongan yang baik adalah apabila semua sinus ini bisa ditunjukkan atau garis yang menunjukkan marker slice ini mulai dari paling anterior yaitu sinus frontal sampai paling posterior yaitu sinus sphenoid. Contoh yang ada di sini adalah contoh yang kurang tepat di mana slice-nya hanya mulai dari recessus frontalis kemudian berakhir di sinus sphenoid.
Jadi slice ini seharusnya lebih ke anterior sehingga kita bisa menilai sinus frontal dan sedikit lebih ke posterior sehingga sisi posterior dari sphenoid juga bisa kita nilai. Untuk potongan aksial kita bisa melihat juga, kalian bisa lihat di sini ini adalah markernya. Jadi marker yang paling superior dan marker yang paling inferior. Yang baik adalah marker ini bisa menilai mulai dari sinus frontal, jadi dari tepi sini ya, kemudian sampai batas bawah sinus maksilar. Pada potongan sagital, ini adalah contoh yang tepat, jadi kita hanya membutuhkan potongan sagital mulai batas dinding medial mata kanan sampai dinding medial mata kiri atau lamina papiracea kanan sampai lamina papiracea kiri. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 3 foto CT scan seperti ini dengan baik, lalu bagaimana cara kita membacanya? Jadi ada beberapa poin yang harus kita nilai pada saat kita melakukan evaluasi CT scan sebelum operasi. Yang poin yang paling utama, yang pertama adalah kita harus tahu mengenai anatomi dari sinus paranasal itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi sinus frontal, identifikasi sinus etmoid, identifikasi sinus maksila dan sphenoid. Kemudian kita juga perlu untuk mengetahui adanya variasi anatomi yang mungkin kita temukan pada masing-masing sinus tersebut. Setelah kita bisa mengidentifikasi dari struktur anatomi sinus paranasal, kita harus bisa melakukan evaluasi terhadap septum nasi maupun konka. Baik itu konka inferior, konka media maupun konka superior. Poin kedua yang harus kita pelajari adalah drainase dari sinus paranasal itu sendiri. Secara garis besar ada 3 drainase yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah recessus frontalis atau drainase dari sinus frontal. Di sini ditunjukkan oleh gambar yang berwarna ungu. Jadi kalian bisa melihat di area recessus frontalis ini bangunan apa aja atau struktur anatomi apa saja yang bisa kita evaluasi dan nantinya akan menentukan apakah recessus frontalisnya terbuka atau tertutup. Struktur yang kedua yang kita harus nilai adalah area osteomeatal kompleks, di mana area osteomeatal kompleks ini merupakan gabungan dari drainase sinus maksila dan sinus etmoid anterior. Di sini ditunjukkan oleh gambar warna biru. Jadi di daerah meatus medius ini kita harus tahu struktur anatomi atau variasi anatomi apa yang kita temukan sehingga kita bisa menentukan apakah drainase sinus di area osteomeatal kompleks ini terbuka atau tertutup. Drainase sinus yang terakhir ada di posterior, yaitu pada recessus sphenoethmoid di posterior. Di sini ditunjukkan recessus sphenoethmoid merupakan drainase dari sinus etmoid posterior yang tampak pada gambar merah dan pada sinus sphenoid di posteriornya. Jadi ini adalah sinus etmoid posterior, ini adalah sphenoid. Semua itu mengarah pada recessus sphenoethmoid. Jadi untuk mengetahui drainase sinus yang harus dipelajari atau harus dievaluasi ada 3, recessus frontalis, osteomeatal kompleks, dan recessus sphenoethmoid. Nah, setelah kita bisa menentukan struktur anatomi, kemudian kita menentukan drainase, baru kita mengevaluasi apakah ada kelainan pada sinus tersebut atau tidak. Kita mulai dari apakah CT scan itu normal atau tidak normal, kemudian kita bisa menilai derajat dari penyakitnya, luasnya penyakit, luasnya tumor, kemudian kita bisa melihat karakteristik dari yang kita temukan pada CT scan, misalnya adanya air fluid level,
adanya air bubble, kalsifikasi, ataupun adanya massa. Kemudian kita menilai bagaimana struktur tulang pada sinus, apakah intak, apakah terjadi destruksi, ataukah terjadi penebalan atau osteitis. Kemudian khusus pada pasien-pasien pasca operasi, kita harus bisa mengidentifikasi struktur anatomi yang ada. Biasanya pasien pasca operasi, struktur anatominya sudah berbeda dengan pasien normal karena beberapa bagian atau beberapa selule misalnya sudah diambil sehingga gambaran anatomi sinus etmoid ataupun sinus frontal dan sphenoid biasanya sedikit berbeda. Itu yang harus kita evaluasi selain dengan kita evaluasi juga komplikasi atau adanya gambaran-gambaran abnormal pasca operasi. Kenapa kita harus mempelajari CT scan sebelum operasi? Jadi, karena kita melakukan tindakan operasi pada kafum nasi maupun sinus paranasal itu adalah kita melakukan seperti kita melakukan suatu tour di dalam suatu terowongan, di mana pada terowongan itu kita tidak bisa menilai apakah kita berada di suatu tempat yang tempat itu longgar atau sempit, apakah ada bangunan di sebelahnya atau di balik dindingnya atau tidak. Nah, agar kita tidak tersesat di dalam terowongan tersebut, tentu kita membutuhkan suatu peta sehingga kita mudah menentukan lokasi tujuan kita. Operasi dengan menggunakan endoskopi, bayangannya seperti ini ya. Jadi kita ada di dalam terowongan dengan kita membawa lampu senter berupa teleskop yang nanti saat kita masuk, kita akan dapat melihat lebih jelas struktur dinding terowongan tersebut, tetapi tetap saja kita tidak bisa melihat menembus dinding. Itulah gunanya kita mempunyai CT scan dan mempelajari CT scan preoperasi, agar kita tahu bila kita berada atau berdiri di depan dinding ini, apa yang ada di balik dinding tersebut. Bila kita berjalan satu langkah ke depan, apa yang akan kita temui selanjutnya? Atau bila kita berbalik arah mundur ke posterior, ke belakang, apa yang akan kita temui di daerah tersebut. Itu hanya bisa kita ketahui bila kita sudah mempelajari CT scan sebelum operasi. Jadi, membaca CT scan sebelum operasi adalah wajib. Kita mulai aja. Yang pertama, untuk mengetahui atau mengidentifikasi struktur anatomi. Jadi ada dua yang poin pada mempelajari atau evaluasi anatomi. Yang pertama kita identifikasi sinus paranasalnya. Yang kedua kita mengidentifikasi variasi anatomi yang ditemukan pada sinus paranasal tersebut. Kenapa kita harus mempelajari anatomi? Jadi hal yang paling penting pada saat kita melakukan operasi adalah yang pertama adalah anatomi, yang kedua anatomi, dan yang ketiga anatomi lagi. Jadi betul-betul sebelum kita melakukan tindakan operasi, kita menguasai anatomi struktur apa yang akan kita operasi. Kalau kita mau melakukan operasi sinus paranasal, tentu saja kita sudah bisa membayangkan atau bisa menginterpretasikan sinus paranasal tersebut di kepala kita. Jadi kita bisa istilahnya seperti mengimajinasi bagaimana sih struktur sinus yang nanti akan kita masuki. Jadi mempelajari anatomi itu penting dan wajib. Apa bayangannya membayangkan? Jadi kalau kita melihat CT scan seperti gambar yang ada di kanan, gambarnya hanya hitam putih seperti ini. Kita tidak tahu mana yang hiperemis, mana yang pucat, tetapi kita tahu ada struktur tulang dan ada struktur jaringan lunak. Nah, jadi kita harus sering membaca CT scan, kemudian kita mengevaluasi atau dilihat pada keadaan real pada saat endoskopi. Contohnya gambar ini adalah potongan aksial. Pada gambar CT scan hanya tampak seperti gambaran abu-abu, hitam, dan putih.
Ini tampak ada kesuraman atau lesi isoden di daerah etmoid, sebagian etmoid anterior, kemudian tampak seperti penebalan mukosa di daerah etmoid posterior. Pada keadaan realnya, kita akan melihat seperti ini. Jadi, memang yang tadi tampak seperti lesi esodens, di sini juga tampak penebalan mukosanya, atau mungkin juga ada polip. Kemudian yang hipodens tampak sebagai rongga kosong. Dan yang penting adalah pada CT scan kita melihat struktur tulang. Jadi di sini kita bisa melihat struktur tulangnya apakah intak atau tidak. Jadi dengan membaca CT scan sebetulnya kita membayangkan struktur sinus ataupun kafumnasi yang akan kita lakukan tindakan operasi. Kenapa itu penting? Yang pertama, apabila kita tidak mempelajari anatomi, biasanya kita akan berjalan ke arah yang salah. Jadi seharusnya yang mengalami kelainan sinus paranasal kanan, ternyata yang kita lakukan operasi sinus paranasal kiri misalnya. Sebetulnya yang konka hipertrofi adalah konka media, tetapi yang kita lakukan reseksi konka inferior. Nah itu akan terjadi kalau kita keliru melakukan atau tidak melakukan interpretasi CT scan sebelum operasi. Yang kedua, apabila kita tidak berhati-hati, kita tidak aware terhadap daerah bahaya, misalnya pembuluh darah, kita akan menyebabkan perdarahan yang tidak terkontrol, sehingga menghalangi teleskop kita dan membuat kita tidak bisa bekerja maksimal. Kemudian, bila kita tidak mempelajari anatomi, kadang-kadang ada struktur sel ataupun ada variasi anatomi yang tidak teridentifikasi sehingga menimbulkan penyakit itu tidak sembuh sempurna. Artinya kita menimbulkan penyakit di tempat yang telah kita lakukan operasi. Misalnya, ada satu struktur sel agernasi yang sebetulnya mengalami inflamasi atau polip, tetapi karena kita tidak mengidentifikasinya, kita hanya melakukan etmoidektomi, sehingga kita tidak menghilangkan agernasi yang mengalami kelainan tersebut dan menyebabkan terjadinya gangguan drainase pada sinus frontal. Dan yang itu akan berakibat pasien itu tidak pernah sembuh. Dan yang kemungkinan selanjutnya adalah kita bisa menyebabkan operasi kita tidak selesai. Karena kalau kita merasa kita tersesat, biasanya kita akan menghentikan operasi, sehingga operasi itu tidak bisa dilanjutkan, dan akibatnya tentu saja keadaan-keadaan ini akan menimbulkan terjadinya komplikasi dan kadang akan menimbulkan kekambuhan pada pasien yang sama. Jadi bisa saja pasien membutuhkan operasi lebih dari 1 kali dengan indikasi yang kurang tepat. Jadi mempelajari struktur anatomi sebelum operasi dengan mengevaluasi CT scan adalah wajib. Kita mulai untuk identifikasi. Jadi pada identifikasi sinus frontal, ada satu landmark yang kalian bisa evaluasi dan kalian bisa cari. Sinus frontal adalah suatu rongga atau suatu selule yang terletak di sebelah superior dari frontal peak. Jadi apabila kita mau mencari sinus frontal pada potongan koronal, sagital maupun aksial, pastikan kalian melihat adanya frontal peak. Frontal peak ini sebetulnya bagian dari os frontal yang kalian bisa lihat. Kalau pada potongan sagital akan tampak seperti ini, sedangkan pada potongan koronal akan tampak seperti tulang solid di sisi anterior. Kemudian setelah kita menemukan frontal peak, baru kita evaluasi untuk sinus frontalnya. Sekarang bagaimana cara membedakan sinus etmoid anterior dan posterior? Jadi untuk identifikasi, bila kita menggunakan potongan aksial, akan mudah sekali melihat perbedaan sinus etmoid anterior dan posterior.
Sinus etmoid anterior biasanya mempunyai selule yang lebih kecil dibanding etmoid posterior, dan yang pasti sinus etmoid anterior dan posterior dipisahkan oleh lamella basalis yang dibentuk atau terbuat atau merupakan perlekatan dari konka media ke arah lateral. Jadi sebagai salah satu poin atau yang bisa menjadi landmark kalian untuk membedakan sinus etmoid anterior dan posterior adalah perlekatan konka media. Pada potongan koronal, kita akan melihat perlekatan konka media di sisi anterior. Konka media akan melekat ke arah superior, sehingga semua selule yang ada di lateral konka media adalah sinus etmoid anterior. Sedangkan di sisi posterior, kalian akan melihat konka media melekat ke lateral, sehingga semua selule yang ada di superior dari perlekatan konka media kita sebut sebagai sinus etmoid posterior. Pada potongan sagital, sama landmark kita lihat dengan mencari konka media, kemudian kita lihat perlekatan konka media ke superior. Selule yang ada di anterior dari lamella basalis adalah etmoid anterior, dan selule yang ada di posterior dari lamella basalis adalah etmoid posterior. Jadi mudah sekali membedakan, yang harus dilihat adalah perlekatan konka media. Nah, sekarang kalau kita mau membedakan etmoid posterior dengan sphenoid. Pada potongan aksial, sekali lagi, mudah untuk mengidentifikasi sphenoid karena selule sphenoid lebih besar dibandingkan selule etmoid posterior. Begitu juga pada saat kita melihat potongan sagital. Akan mudah terlihat perbedaan selule etmoid anterior, posterior, dan sphenoid. Pada potongan koronal, ada sedikit permasalahan karena kita melihat slice by slice dari anterior ke posterior, sehingga kita harus mempunyai satu landmark untuk mengidentifikasi apakah ini masih etmoid posterior atau sudah sphenoid. Kalau kalian lihat menggunakan potongan sagital, kalian bisa lihat di sini, ini adalah dinding anterior dari sphenoid, di mana kalau kita tarik ke arah inferior, dinding anterior sphenoid ini berada tepat pada koana. Jadi, untuk landmark kita pada potongan koronal, kita akan mencari koana yang sudah terbentuk sempurna. Jadi kalian bisa lihat ya, dinding anterior sphenoid, kalau ditarik garis dia ke arah posterior superior, di arah posterior superior dari koana adalah tulang yang solid. Jadi kalian tinggal mencari gambaran sphenoid apabila koana sudah terbentuk sempurna. Adanya konka tidak bisa menjadi patokan apakah kita sudah berada di koana atau tidak. Karena beberapa keadaan akan ada konka yang hipertrofi sampai kadang menutupi sebagian dari ostium tuba eustacii di daerah nasofaring, sehingga kita tidak bisa menjadikan patokan ada tidaknya konka sebagai landmark kita untuk mencari sphenoid. Tetapi yang harus kita jadikan landmark adalah gambaran dari os sphenoid itu sendiri atau koana sudah terbentuk sempurna. Jadi kalau foto yang kalian lihat di sini, foto yang pertama belum terbentuk koana, foto yang kedua koana sudah mulai terbentuk tapi belum sempurna, dan foto yang ketiga sudah tampak terbentuk koana dengan sempurna. Maka selule yang ada di superiornya adalah sinus sphenoid. Nah, tadi selain identifikasi dari sinus paranasal, kita juga harus melakukan identifikasi pada struktur anatomi terkait, yaitu septum dan konka. Di sini untuk septum kita menggunakan kriteria Mladina, jadi semua harus familiar dengan kriteria Mladina. Ada 7 tipe, di mana yang ada keterangan di sini adalah
garis ini adalah septum, sedangkan garis vertikal di kanan dan kiri septum adalah konka media. Jadi kalian bisa melihat pada meladina tipe 1, 2, 5, dan 6 sebetulnya area meatus medius tidak terganggu. Jadi meatus medius terganggu pada meladina tipe 3 dan tipe 4. Kenapa kita harus mempelajari? Karena kita akan menentukan apakah septum deviasi yang kita temukan menjadi salah satu faktor predisposisi terjadinya rhinosinusitis atau tidak. Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien dengan headache atau rhinogenic headache, nyeri kepala akibat kelainan pada kavum nasi ataupun kelainan pada sinus, struktur anatomi seperti adanya septum deviasi tipe 3 dan 4 bisa menimbulkan kontak headache akibat adanya kontak point dari konka media dengan septum nasi. Sehingga ini perlu menjadi dasar pertimbangan tindakan reseksi septum yang perlu dilakukan bersamaan dengan tindakan operasi. Pembagian atau klasifikasi septum deviasi yang lain dikenalkan oleh Hasan membagi berdasarkan derajat, dibagi menjadi derajat ringan, sedang, dan berat. Jadi ditarik satu garis khayal, garis lurus, kemudian sudut deviasi yang paling luar itu yang akan dinilai derajatnya. Seperti ini berarti derajat pasien ini pada sisi sebelah kiri, septum deviasi sebelah kiri adalah derajat sedang sampai ke berat. Jadi karena sudutnya di antara 11 sampai 20 derajat. Apakah derajat septum deviasi bisa mempengaruhi terjadinya sinusitis? Beberapa penelitian menyebutkan tidak berkorelasi langsung, tetapi sering menyebabkan gangguan atau keluhan nyeri kepala pada pasien. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi sinus, kita yang lakukan step kedua adalah kita identifikasi dari drainase sinusnya. Tadi ada 3 yang harus diidentifikasi, recessus frontalis, meatus medius, dan recessus phenoethmoid. Ya. Ya. Yang pertama adalah recessus frontalis. Pada gambar ini ditunjukkan menggunakan aplikasi untuk CT scan sehingga kita bisa melihat dalam keadaan 3 dimensi. Jadi CT scan potongan aksial dan di sini potongan koronal. Di sini kita bisa melihat pada tanda asteris itu adalah daerah dari sinus frontal, kemudian kita akan melihat recessus frontalis di sisi yang lebih inferior. Jadi kalau kalian mau melihat recessus frontalis menggunakan potongan koronal, carilah gambar yang frontal peak-nya sudah tidak terlihat atau sudah ada celah antara frontal peak dengan dinding lateral dari kavum nasi. Karena kalau masih ada frontal peak, berarti recessus frontalis belum tampak. Recessus frontalis paling jelas bila kita menggunakan potongan sagital, seperti yang tampak pada gambar di bawah. Ini adalah diseksi kadaver, di mana pada kadaver kita lihat di sini konka inferior, ini konka media, di sini tampak ada ager nasi, di superiornya tampak sinus frontal. Jadi frontal peak letaknya adalah di sini. Kalau kita masih berada di frontal peak, kalian lihat recessus frontalis lokasinya di posterior dari frontal peak. Jadi kalau kalian mencari pada potongan koronal, cari di mana gambar frontal peak-nya sudah tidak ada. Kalian bisa lihat drainase atau recessus frontalis ini dipengaruhi oleh beberapa struktur anatomi, seperti adanya ager nasi ataupun adanya selule di sekitar recessus frontalis. Pada foto CT scan akan tampak seperti ini. Di sini frontal peak yang dibentuk oleh os nasal atau nasal bone. Ini tampak drainasenya, sedangkan ini tampak sel-sel yang
mempengaruhi recessus frontalis terbuka atau tertutup. Pada gambaran koronal, ini kalian bisa lihat, saat kita menemukan recessus frontalis, kita sudah tidak melihat lagi adanya gambaran frontal peak. Pada gambaran endoskopi akan tampak seperti ini, recessus frontalis, ini endoskopi menggunakan 70 derajat, di mana kita bisa melihat ke dalam sinus frontal. Apa saja yang harus kita nilai atau hal-hal atau variasi anatomi yang bisa menyebabkan gangguan atau dari drainase sinus frontal? Tentu saja yang tadi kita lihat ya, kalau di sini recessus frontalis, selule yang ada di sekelilingnya tentu akan mengganggu. Dulu kita mengenal adanya sinus sel frontal atau sel Kuhn tipe 1 sampai tipe 4. Tetapi klasifikasi yang lebih baru berdasarkan P.J. Wormuth merubah menjadi selule yang menyebabkan drainase sinus frontal atau frontal recess menjadi terdorong ke arah posterior, jadi sel-sel yang ada di anterior dari recessus frontalis, sel-sel yang letaknya di posterior dari recessus frontalis sehingga menyebabkan recessus frontalis bergeser atau terdorong ke arah anterior, dan yang terakhir struktur anatomi yang menyebabkan di sisi medial dari drainase atau recessus frontalis sehingga menyebabkan drainase bergeser ke arah lateral. Di sini kalian bisa melihat sel-sel yang berada di anterior dari recessus frontalis, ada sel agernasi, supraagernasi sel, dan supraager frontal sel. Sedangkan sel-sel yang letaknya di posterior dari recessus frontalis, kita bisa identifikasi sebagai suprabula sel, suprabula frontal sel, dan supraorbital ethmoid cell. Kalau kalian melihat nama-namanya, sebetulnya itu menunjukkan area yang di mana lokasi sel itu berada. Sebagai contoh, tadi ya, sel-sel yang berada di sebelah anterior dari drainase atau dari recessus frontalis. Ini recessus frontalis, berarti sel-sel yang ada di anterior ini nanti akan menyebabkan recessus frontalis bergeser ke posterior. Sel-sel yang ada di posterior dari sinus frontal, ini ya, kalau sel-sel ini ada dan dia besar, tentu akan menyebabkan drainase sinus frontal bergeser ke anterior. Kemudian struktur anatomi yang ada di sisi medial, biasanya dari septum atau pneumatisasi dari septum frontal, itu akan menyebabkan recessus frontalis akan bergeser lebih ke arah lateral. Nanti kita lihat gambarnya. Ini contohnya ya. Ini contoh yang pertama, panah merah dan panah kuning menunjukkan selule yang ada di sisi anterior dari recessus frontalis. Kemudian yang berikutnya, selule yang ada di sisi posterior dari recessus frontalis, bisa dilihat ya, panah merah dan panah kuning. Kemudian kita bisa melihat struktur di sekitarnya, jadi kita bisa melihat ini adalah bula ethmoid, ini adalah suprabula frontal cell karena sebagian dari sinusnya, sebagian dari selulenya masuk ke dalam sinus frontal. Kalau kalian melihat pada potongan sagital ini, kita bisa membayangkan kalau selule yang ada di posterior dari recessus frontalis sedemikian besar, tentu saja ostium atau recessus frontalis akan terdorong lebih ke arah anterior. Yang terakhir adalah selule atau struktur anatomi di sisi medial dari recessus frontalis. Untuk melihat dia berada di sisi medial atau lateral, tentu kita lebih mudah menggunakan potongan koronal. Jadi pada gambar ini ditemukan apabila ada intersepta dari septum frontalis, maka
Recessus frontalis secara otomatis akan bergeser ke arah lateral. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau melihat untuk mengetahui sel-sel atau variasi anatomi yang ada di sisi anterior atau posterior dari recessus frontalis, kita membutuhkan potongan sagittal. Sedangkan untuk mengidentifikasi struktur anatomi atau variasi anatomi yang ada di sisi medial dari recessus frontalis, kita membutuhkan potongan koronal. Itulah kenapa kita memerlukan potongan sagittal khusus pada kelainan-kelainan pada sinus frontal. Untuk drainase yang kedua, kita akan melihat meatus medius atau kita kenal sebagai osteomeatal kompleks. Nah, kalau kita melihat gambar ini adalah area osteomeatal kompleks, di mana pada osteomeatal kompleks kita terdiri dari beberapa bangunan penting yang perlu kita identifikasi. Yang pertama yaitu processus uncinatus. Kalau kalian melihat dengan seksama pada potongan koronal, processus uncinatus pada potongan koronal di beberapa gambar akan tampak tidak sama. Karena processus uncinatus di sisi anterior dia melekat sepanjang linea maxillaris, ini ya, dia melekat di sepanjang linea maxillaris seperti satu bangunan vertikal, jadi seperti berdiri begitu, tetapi di sisi posterior dia akan menempel di inferior dari ostium maxilla, jadi lebih seperti bidang horizontal. Makanya gambaran processus uncinatus pada slice potongan koronal di sisi anterior dan di sisi posterior tidak sama. Apa yang mau kita evaluasi pada saat kita melihat processus uncinatus? Yang kita lihat adalah perlekatan processus uncinatus. Ini adalah gambar serial dari kepotongan koronal, sisi anterior, sisi medial, dan lebih ke arah posterior. Di sini kalian bisa melihat ini gambaran processus uncinatus di sisi anterior, masih menempel, dilihat perlekatan processus uncinatusnya sampai ke superior ya. Kemudian kita lihat di pertengahan juga tampak, ini gambaran processus uncinatus. Perlekatan processus uncinatus bisa ke arah lamina cribiformis, bisa ke arah concha media, ataupun bisa ke arah lamina papyracea. Perlekatan yang berbeda-beda ini tentu akan menimbulkan konsekuensi yaitu berubahnya drainase di daerah osteomeatal kompleks. Nah, sekarang pada gambar yang paling bawah kita akan melihat processus uncinatus hanya tampak seperti titik atau garis kecil. Nah, ini adalah processus uncinatus yang berada di sisi inferior dari ostium maxilla. Jadi ini pars horizontal dari processus uncinatus. Kalau pada gambar yang pertama di sisi anterior kita melihat pars vertikal dari processus uncinatus. Di gambar yang terakhir kita melihat pars horizontal. Jadi kalian bisa melihat ini processus uncinatus dan di sini adalah ostium sinus maxilla. Bisa membayangkan ya? Struktur anatomi yang lain yang ada pada osteomeatal kompleks adalah concha media. Beberapa variasinya berupa concha bullosa atau adanya pneumatisasi di dalam concha media, ataupun concha paradoksal, yaitu bentuk lengkung concha yang bergeser ke kontralateral. Sering sekali concha paradoksal ini disebabkan karena adanya septum deviasi yang di sisi superior, sehingga tulang concha akan secara otomatis terketekan sehingga dia menempel di dinding lateral cavum nasi. Pada gambaran CT scan akan tampak seperti lengkung konkanya berbalik. Kalian lihat ya, kalau dari perlekatan konka, kemudian ini bagian punggung dan ini bagian perut, letaknya ada di lateral. Pada konka paradoksal, di mana terjadi perubahan atau lengkungnya menjadi berubah, maka kalian bisa melihat area perutnya berada di sisi medial.
Sisi punggung atau perlekatan konka sepanjang ini yang menempel ke arah dinding lateral kafum nasi tentu saja bisa menimbulkan obstruksi pada meatus medius atau di area osteomeatal kompleks. Variasi yang lain adalah adanya variasi yang menghalangi ostium sinus maxilla. Biasanya pada sinus maxilla kita bisa melihat ada sel Heller. Sel Heller adalah selule dari etmoid yang berada di sinus maxilla atau meluas ke arah maxilla. Adanya sel Heller tentu saja menyebabkan drainase dari sinus maxilla menjadi sedikit lebih ke inferior dan sedikit lebih ke lateral. Jadi ostiumnya kadang-kadang akan tertutup. Drainase yang terakhir adalah recessus sphenoethmoidalis. Di sini kita bisa melihat baik menggunakan potongan sagital, potongan aksial maupun koronal. Paling mudah untuk melihat drainase dari sinus sphenoid dan ethmoid adalah menggunakan potongan aksial. Di sini kalian bisa lihat pada potongan aksial tampak jelas perbedaan ethmoid anterior, ethmoid posterior, dan sphenoid. Jadi kalian bisa melihat apakah recessus sphenoethmoidalis di sini ya terbuka atau tertutup. Apa yang menjadi landmark? Nah, sekarang kita lihat lagi pada potongan sagital. Kalau kita berjalan dari anterior, dari kafum nasi, menuju ke sphenoid, kita akan melalui beberapa bangunan. Yang pertama, kita melalui uncinatus, kita melalui bula etmoid, kita melalui concha media, dan kita akan melihat adanya concha superior. Beberapa kondisi menunjukkan adanya concha suprema, tetapi sering sekali rudimenter. Jadi yang perlu kalian identifikasi kalau kalian mencari recessus sphenoethmoidalis adalah concha superior. Di sini kalian bisa lihat ini ini sinus sphenoid, ostiumnya mengarah ke recessus sphenoethmoidalis. Di sini adalah selule dari ethmoid posterior. Recessus sphenoethmoidalis berada pada meatus superior, sehingga landmark yang harus kalian cari adalah concha superior. Pada potongan sagital akan mudah menemukan concha superior. Pada potongan aksial kalian bisa melihat perbedaan langsung antara sphenoid dan ethmoid sehingga memudahkan kalian untuk mengevaluasi daerah recessus sphenoethmoidalis. Sedangkan pada potongan koronal sama seperti pada potongan sagital, kalian harus identifikasi concha superior. Karena recessus sphenoethmoid lokasinya adalah di meatus superior. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau saya lanjut dulu sampai presentasi terakhir? Chief? Lanjut dokter. Lanjut, oke. Lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat pertanyaannya nanti bisa ditanyakan setelah presentasi yang terakhir. Nah, setelah kita tadi mengevaluasi atau mengidentifikasi yang pertama tadi struktur anatomi. Jadi kita mengidentifikasi sinus paranasalnya. Yang kedua kita mengidentifikasi variasi anatomi yang ada pada sinus paranasal tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi drainase dari sinus paranasal tersebut. Baru kita melakukan evaluasi terhadap kelainan atau keadaan patologis pada sinus dan jaringan di sekitarnya. Jadi kita harus menilai apakah sinusnya normal atau tidak normal, apakah struktur di sekitar sinus paranasal itu normal atau terganggu. Nah, ini saya lewatkan karena biasanya ini untuk menjelaskan mengenai sistem lamelar. Tapi pada presentasi pada pagi hari ini saya lewatkan dulu ya. Nah, poin yang terakhir pada saat kita melakukan evaluasi CT scan preoperasi
adalah kita harus bisa mengidentifikasi area bahaya. Sebetulnya area bahaya tidak hanya 5 area ini, tetapi ada lagi yang lain. Tetapi untuk mempermudah kita, minimal kita harus bisa mengidentifikasi area bahaya dengan singkatan CLOSE, yang terdiri dari cribriform plate, kemudian lamina papyracea, sel onodi, pneumatisasi dari sinus sphenoid, dan arteri ethmoidalis anterior. Di sini sudah ada patokannya, sudah ada gambarannya apa yang harus dinilai pada saat kita menilai cribriform plate. Kita bisa menggunakan potongan koronal untuk idealnya dan potongan sagittal. Yang diidentifikasi yang pertama adalah keros. Kemudian kita menilai apakah keros kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian kita menilai adanya dehiscence. Dan yang terakhir kita menilai adanya slope atau sliding dari basis kranii. Kemudian untuk lamina papyracea, kita bisa menggunakan potongan koronal maupun aksial, di mana kita akan melihat apakah lamina papyraceanya intak atau tidak intak. Jadi yang utama adalah menilai apakah ada dehiscence pada lamina papyracea. Kemudian untuk O atau sel onodi, kita bisa menggunakan potongan koronal untuk idealnya. Biasanya kita melihat apakah ada sel onodi atau tidak. Sel onodi adalah selule ethmoid posterior yang berada atau mengalami pneumatisasi masuk ke sphenoid. Jadi kita harus identifikasi. Adanya sel onodi biasanya menyebabkan adanya dehiscence pada optic nerve atau nervus opticus yang lokasinya di sebelah lateral dari sel onodi, sehingga identifikasi ada tidaknya sel onodi adalah penting. Kemudian untuk S, kita akan menilai sphenoid. Jadi yang dinilai sphenoid apanya? Jadi yang kita nilai adalah pneumatisasi. Sisi kanan dan sisi kiri sphenoid, apakah simetris atau tidak pneumatisasinya. Kenapa kita harus menilai pneumatisasi? Biasanya pneumatisasi yang tidak simetris secara signifikan akan menimbulkan kemungkinan injury atau komplikasi pada saat kita operasi. Jadi kita bisa pakai potongan aksial ataupun potongan sagittal. Jadi kita lihat pneumatisasinya bentuknya seperti apa, konkal atau preselar atau selar. Kemudian apakah pneumatisasinya sampai ke skull base, jadi pneumatisasi luas, atau ke arah inferior, ke arah clinoid, apakah dia terlalu inferior. Kemudian ada tidaknya dehiscence pada optik kanalis nervus opticus maupun pada kanalis dari karotis. Kemudian kita melihat septumnya, jadi biasanya pneumatisasi yang tidak simetris sering sekali menyebabkan septal dari sphenoid akan bergeser ke arah lateral dan sering sekali ujung dari septum dari sphenoid ini berakhir pada optic nerve atau pada karotis interna. Untuk yang terakhir, klasifikasi close, kita nanti akan mengidentifikasi arteri ethmoid anterior. Biasanya kita gunakan potongan koronal, yang diidentifikasi adalah lokasinya. Kemudian yang kedua, apakah arteri ethmoid anterior ini dehiscence atau tidak untuk tulangnya. Ya, kita mulai dari keros ya. Yang pertama sih atau cribriform plate, kita menilai keros. Kemarin sudah dipelajari bersama ya. Jadi untuk menilai keros, gambar yang paling ideal adalah gambar yang menunjukkan adanya kristagali, kemudian menunjukkan adanya fovea ethmoidalis. Gimana cara mencari keros? Kita bisa melakukan menggunakan dua teknik. Pada prinsipnya, tekniknya kurang lebih mempunyai hasil yang sama. Yang pertama, kita bisa menarik garis khayal
yang sejajar dengan cribriform plate. Jadi lamina cribrosa. Ditarik garis dari medial ke lateral. Kemudian kita menarik garis setinggi tepi atas fovea ethmoidalis. Ditarik garis dari lateral ke arah medial. Kemudian kita tarik garis khayal antara tepi atas fovea ethmoidalis dan garis lamina cribriformis. Garis vertikal ini yang kita ukur dan kita sebut sebagai keros 1, keros 2, ataupun keros 3. Keros 1 bila dia kurang dari 3 mm, biasanya dangkal seperti ini, keros 2 4-7 mm, dan keros 3 adalah 8 mm atau lebih. Semakin dalam kerosnya, kita bisa lihat ya, kalau kerosnya dangkal seperti ini, tentu saja area yang tipis atau kita sebut sebagai lamella lateralis akan pendek. Semakin dalam kerosnya, lamella lateralis nanti akan semakin panjang. Jadi yang kita lihat, yang pertama, selain kita menilai keros diukur gitu ya, kita harus melihat lamella lateralisnya, apakah lamella lateralisnya pendek atau lamella lateralisnya panjang. Yang berikutnya adalah lamina papiracea. Ini gambar yang sangat jelas sekali. Pada gambar yang pertama kita lihat lamina papiraceanya intak. Sedangkan pada gambar yang kedua kita lihat lamina papiracea kiri tidak intak, di mana sebagian lemak mata masuk ke dalam ethmoid. Pada potongan koronal juga sama, gambar koronal di gambar yang pertama tampak lamina papiraceanya intak, sedangkan gambar yang kedua tampak lamina papiraceanya tidak intak. Jadi kita bisa melihat yang pertama, identifikasi intak atau tidak intak. Yang kedua, identifikasi bila ada tidak intak, lokasinya di mana? Apakah di anterior? Apakah di posterior? Apakah di sisi superior? Ataukah di sisi inferior? Jadi, identifikasinya harus jelas lokasinya. Untuk sel onodi, kita bisa nilai menggunakan potongan sagital maupun koronal dan aksial. Jadi sebetulnya bisa dilihat semua. Tetapi yang paling sering kita gunakan biasanya kita menggunakan potongan koronal. Pada potongan koronal, bila ada sel onodi, akan tampak gambaran sinus sphenoid seperti mempunyai 4 rongga. Jadi seperti ada septum di superior dari sel sinus sphenoid. Jadi kalau ada sel onodi, biasanya sinus sphenoid akan bergeser ke inferior. Kita lihat pada potongan sagital. Di sini, ini adalah gambar sel ethmoid posterior, di mana pneumatisasinya dia tidak hanya di ethmoid, tetapi dia menembus ke arah sphenoid. Nah, kalian bisa lihat lokasi dari sel onodi selalu lebih superior dari sinus sphenoid. Makanya kalau kalian mencari pada gambar koronal, sel onodi lokasinya lebih superior dari sphenoid. Pada potongan aksial, di sini juga bisa dilihat, ini adalah ethmoid posterior, ini tampak ada pneumatisasi sedikit ke arah posterior, tetapi tidak sampai masuk ke sinus sphenoid. Apabila masuk ke sinus sphenoid, maka sel onodi pada potongan aksial letaknya selalu lebih lateral dari sinus sphenoid. Itulah kenapa kita bisa waspada bila ada sel onodi, biasanya dekat sekali lokasinya dengan nervus opticus, karena lokasinya sel onodi di lateral, dan dekat sekali lokasinya dengan arteri karotis interna, karena lokasinya ada di superior. Jelas ya? Pada potongan sagital,
kalian bisa melihat mulai dari ethmoid anterior, posterior, kemudian sebagian ethmoid posterior yang pneumatisasi ke sphenoid. Pada potongan koronal, kalian identifikasi pada sinus sphenoid, apakah ada selule di atas sinus sphenoid. Sedangkan pada potongan aksial, kalian bisa waspada atau kita evaluasi apabila ada pneumatisasi ethmoid posterior yang masuk ke sinus sphenoid. Lokasinya lebih lateral dari sinus sphenoid. Nah, sekarang untuk pneumatisasi dari sinus sphenoid. Gambar koronal di bawah ini menunjukkan pneumatisasi sinus sphenoid kanan dan kiri tidak sama. Jadi kalian bisa melihat septum atau intersepta sphenoid bergeser ke arah lateral kiri. Nah, padahal struktur yang ada di superior lateral kanan dan kiri adalah optic nerve. Jadi kita harus hati-hati pada pneumatisasi sphenoid yang tidak sama. Biasanya interseptanya akan berakhir pada optic nerve atau bila lebih lateral lagi akan menempel pada kanalis carotis interna. Jadi harus diperhatikan betul pneumatisasinya. Yang terakhir adalah arteri ethmoid anterior. Arteri ethmoid anterior merupakan percabangan dari arteri optalmika. Namanya aja arteri optalmika ya. Jadi arteri optalmika berada di mata, mencabangkan arteri ethmoid anterior dan posterior. Arteri ethmoid anterior dan posterior berjalan dari arteri optalmika ke arah medial atau ke arah cribriform. Jadi yang perlu kalian cari adalah gambaran seperti ini. Pada CT scan kita interpretasikan seperti gambaran mirip paruh burung. Jadi mungkin bukan paruh burung yang besar, tapi lebih seperti paruh burung yang kecil gitu ya, kayak burung gereja seperti itu, di mana paruhnya kecil dan semakin tipis di bagian ujung. Jadi kalian bisa lihat perlekatan atau gambaran dari ethmoid anterior berasal dari optalmika, jadi melebar dari daerah mata dan semakin menyempit ke lamina cribriformis. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan 3D untuk CT scan. Mungkin nanti pada presentasi yang lain kita akan berlatih untuk lamellar system dan untuk penggunaan sistem komputer untuk gambaran 3D CT scan. Titik yang ditunjuk di sini adalah arteri ethmoid anterior. Jadi pada potongan koronal akan tampak seperti di sini, sedangkan di potongan sagital letaknya akan berubah, dan di potongan aksial juga letaknya di titik yang sama. Jadi kalian bisa melihat gambaran arteri ethmoid anterior kalau di potongan koronal, aksial maupun sagital. Paling mudah mencari pada potongan koronal. Ya. Jadi take home message-nya adalah, jadi sebelum kalian melakukan operasi bedah sinus endoskopi, baik itu yang fungsional, yang extended, yang ataupun radikal, itu CT scan adalah wajib. Dan evaluasi CT scan preoperasi itu harus. Apa saja yang harus dievaluasi? Identifikasi landmark-nya. Jadi kalian kenali sinusnya dengan mengetahui landmark-landmarknya. Identifikasi variasi anatomi yang ada. Identifikasi drainase sinus masing-masing. Kemudian identifikasi area bahaya minimal menggunakan metode close. Setelah itu kalian identifikasi adanya kelainan patologis pada sinus maupun struktur jaringan di sekitarnya. Dan tetap saja karena salah satu penyebab atau etiologi dari rhinosinusitis adalah kelainan anatomi berupa kelainan konka dan septum, maka kita harus mengidentifikasi juga adanya kelainan pada konka dan septum.
ini adalah beberapa buku, e-booknya kalian sudah punya, bisa dipakai sebagai dasar untuk belajar CT scan pada sinus paranasal. Ya, demikian presentasi dari saya. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Ya, boleh kameranya dihidupkan semua, masih pada bangun? Lumayan ya 1 jam. Ya, Pak Adi udah langsung bangun ya. Nah, ya, sekarang siapa yang mau bertanya? Saya tidak akan mengabsen kalian, nggak akan nyuruh untuk bertanya, cuman saya harapkan kalau memang ada yang kurang jelas dari yang tadi saya jelaskan, silahkan bertanya. Pertanyaan apapun mulai dari yang paling sederhana, menurut saya adalah pertanyaan yang baik. Jadi kalau kalian tidak bertanya, saya nggak tahu kalian sebetulnya paham apa tidak paham. Kalau kalian bertanya, saya jadi paham kalian bingungnya di sebelah mana. Ya, silakan 15 menit buat sesi tanya jawab. Setelah itu nanti dilanjutkan presentasi Bu Dini. Izin bertanya, Dok, Fani, dokter. Boleh. Untuk sel onodi, Dok, itu apakah selalu simetris kanan-kiri atau hanya bisa satu sisi aja, Dok? Kanan saja atau kiri saja? Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya, Dok. Jadi kalau untuk sel onodi tidak selalu simetris. Baik, Dok. Terus Ya. untuk membedakan dengan kalau seandainya sel sinus sphenoidnya ada interseptalnya gitu, Dok. Gimana, Dok? Oke, jadi kalau sel onodi, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana membedakan sel onodi dengan interseptal sel? Jadi kalau sel onodi itu lokasinya adalah di superior dari sinus sphenoid. Ini ya, sel onodi lokasinya di superior dari sinus sphenoid. Kalau ada pneumatisasi pada septum dari sphenoid, tentu saja pembagiannya tidak menjadi superior dan inferior, tetapi akan menjadi ada sinus, ada pneumatisasi di septum, di medialnya, dan ada sinus sphenoid di lateralnya. Jadi mungkin Bu Fani, mudahnya adalah kalau kamu mencari sel onodi, dikatakan ada sel onodi atau kamu curiga onodi, kalau kamu melihat ada selule di atas sphenoid. Kalau kamu melihat ada selule di tengah sphenoid, itu adalah kemungkinan pneumatisasi dari interseptal sinus. Jelas? Jelas, Dokter. Terima kasih, Dok. Oke. Kalau bingung, nanya lagi nggak apa-apa. Misalnya masih belum jelas gitu nggak apa-apa. Sudah jelas, Dokter. Oke, ya ada lagi pertanyaan? Izin, Dok. Boleh tunjuk tangan? Ya, Sufi, Bu Sufi. Pneumatisasi yang tadi itu kalau di tengah, kalau misalnya terjadi di sisi lateralnya bisa ya, Dok? Pneumatisasi dari apa? Septum sphenoid yang lanjutan dari Bu Fani, Dok. Oke. Septum sphenoid kan lokasinya di medial ya, pasti ya, namanya septum kan di tengah sinus sphenoid ya? Ya, maksud saya rongganya akan terjadi lebih kecil, tapi di sisi superiornya kemungkinan terjadi nggak, Dok? Itu kan dari gambar dokter tadi jelas sekali 4 kotak begitu, Dok. Iya. Cuman kan ada beberapa kasus dia lebih kecil di sisi superiornya, Dok. Tapi itu memang gambarannya kayak pneumatisasi. Oke, jadi kalau gambaran pneumatisasi dari sepkat septum atau intersepta sphenoid kan seperti ini ya. Jadi kalau pneumatisasi pasti kalian bisa melihat celah pada intersepta sphenoidnya. Jadi kelihatan gambaran tulangnya. Bisa toh membayangkan. Nah, jadi tergantung yang mengalami pneumatisasi, intersepta sphenoid yang di sisi anterior, di sisi posterior, atau di sisi lateral yang melekat ke dinding lateral dari sphenoid. Ya.
sepanjang ini semua bisa mengalami pneumatisasi. Tetapi yang sepanjang saya pernah, jadi dari CT scan yang saya pernah baca, biasanya intersepta sphenoid betul-betul murni di tengah. Jarang pada perlekatan ke lateral. Baik, Dok. Masih bingung kayaknya. Karena ada pernah beberapa saya lihat pneumatisasinya lebih ke superior lateral, tapi lebih dari 4 rongga pernah saya lihat seperti itu, Dok. Atau cuma 1 rongga, dia mencrok cuma di satu sisi superior yang di atasnya aja. Oke, kelihatannya kalau lebih dari 4, kemungkinan ada septa lain, tapi bukan intersepta. Mungkin itu yang ditanyakan Bu Sufi. Jadi di sini juga bisa dilihat, kadang-kadang di beberapa pasien ada sekat selain intersepta dari sphenoid. Nah, itu mungkin yang tadi yang ingin ditanyakan Bu Sufi. Bentar ya, kita carikan CT scan-nya. Nah, ini pada potongan koronal, kalian hanya melihat gambar seperti ini. Pada potongan aksial, kalian bisa melihat sekatnya lebih dari 1. Mungkin ini yang ditanyakan Bu Sufi. Karena kita tahu, kalau potongan koronal itu kan slice-nya seperti ini ya. Jadi dipotong sesuai bidangnya. Pada misalnya mengenai di bidang yang ini, Bu Sufi, kalau kita tarik garis, ini akan tampak ruangannya jadi banyak sekali. Iya. Nah, itu kalau kalian menemukan hal seperti itu, konfirmasi dengan potongan aksialnya. Jadi ini mungkin yang ditanyakan Bu Sufi. Jadi ruangannya jadi banyak, tapi sebetulnya malah tidak ada sel onodi. Tetapi dia mempunyai septum selain intersepta sel, selain sekat intersinus septum. Jadi ada sekat lain selain sekat intersinus. Ini yang sering sekali menjadi miss pada saat kita melakukan tindakan operasi. Karena kadang kita tidak melihat di sisi posterior dari septum tambahan. Ini mungkin ya pertanyaannya ya. Iya, Dok, karena beberapa kan ada variasi tidak sebagus yang CT scan di awal, Dokter kasih. Iya. Jadi konfirmasi, makanya kita memang kalau membaca CT scan harus menggunakan 3 potongan, aksial, sagittal, dan koronal. Gitu. Sementara itu ya. Ya, nanti kapan-kapan bisa kita bahas lagi pada saat kita menggunakan program komputer. Jadi kita bisa pakai 3 dimensinya. Ada pertanyaan lain? Izin Tiar bertanya, Dok. Silahkan. Izin Dok, ingin menanyakan untuk tadi dijelaskan mengenai perlekatan unsinatus, Dok. Ada yang ke fibrosa, ada yang ke lamina papiracea. Izin masih bingung, Dok. Soalnya kalau kita unsinektomi kan cuma sedikit aja gitu, Dok. Kok jadi sampai ke atas gitu, Dok? Oke. Yang berbeda. Ya. Jadi ini ya, pada saat perlekatan prosesus uncinatus. Saya carikan gambar prosesus uncinatus yang lain dulu sehingga kamu bisa membayangkan ya. Ya. Lihat gambar yang paling atas ya. Jadi ini adalah gambar kalau kita ini adalah gambar kalau kita melihat menggunakan endoskopi. Sudah familiar ya, ini dinding lateral cavum nasi, ini linea maxillaris, ini prosesus uncinatus, concha media, dan septum. Pertanyaan Pak Tiar, kalau kita lakukan uncinektomi, kita hanya melakukan dari sini kemudian ke inferior. Itu ya pertanyaannya. Tapi kenapa gambar perlekatannya bisa sampai ke superior? Betul? Itu yang ditanyakan. Jadi, kalau kita lihat di sini, perlekatan prosesus uncinatus, ini skema yang paling mudah, jadi dibagi menjadi 3 utamanya, ke arah lamina papiracea, ke arah concha media, ataupun ke arah cribiformis.
Jadi yang kita potong, prosesus uncinatus itu sebetulnya mulai dari pars horizontal yang di bawah ini, sampai perlekatannya dia di superior. Tepat sebelum dia melekat ke entah ke lateral, entah ke konkamedia, atau ke cribriform. Jadi kita biasanya tidak memotong sampai tepat yang perlekatannya persis, tetapi di bawahnya. Karena kalau kita menarik tanpa kita tahu perlekatannya ada di mana, kita malah bisa mencederai tulang tempat dia melekat. Jadi Pak Tiar, yang kita potong adalah dari sini sampai sini. Kalau kalian perhatikan lagi, ini adalah perlekatan konkamedia. Kalau kalian ingat, pada saat kalian melakukan uncinektomi, kalian memotong mulai dari batas ostium sampai batas perlekatan yang sejajar dengan ketiak dari konkamedia. Benar begitu? Pak Tiar? Ya, ya benar dok. Ya, jadi apakah masih bingung? Kan yang kalian potong mulai dari ini konkamedia ya, ini uncinatus, ini yang double konka ya, jadi uncinatusnya lebar sampai seperti konka. Jadi kita memotongnya mulai dari sini, di bawah perlekatan konkamedia, ini kita buang sampai pars horizontal itu yang lokasinya tepat di ostium sinus maxilla. Jadi sebetulnya kita sudah membuang keseluruhan, tetapi memang kita tidak menarik, tapi memotong. Cukup jelas? Ya jelas dok, terima kasih dok. Sama-sama. Masih ada pertanyaan yang lain? Satu pertanyaan lagi. Ya, Bu Dini, silahkan. Izin bertanya dok, untuk sel Haller dokter, untuk sel Haller itu kan selule yang meluas ke arah maksila. Itu apakah selalu simetris dua-dua ada sel Haller, apa bisa salah satu dok? Sama berarti itu sel Haller itu harus masuk ke maksilanya apa bagaimana dok? Oke, jadi definisi dari sel Haller adalah selule ethmoid anterior yang mengalami pneumatisasi sampai ke maksila. Berdasarkan definisi, berarti dia harus sampai ke maksila. Ya, sekarang pertanyaan kedua, apakah simetris? Sel Haller masuk dalam salah satu variasi anatomi. Kita tahu kalau variasi anatomi berarti bisa ada, bisa tidak. Lah, ada aja belum tentu, apalagi pastikan harus kanan kiri apa tidak gitu ya. Jadi sel Haller karena termasuk salah satu variasi anatomi, jadi tidak selalu ada. Yang kedua, sel Haller juga tidak selalu ada di kedua sinus. Beberapa yang saya pernah lihat, biasanya hanya di satu sisi, sama seperti gambar ini. Ini kalian lihat, sel Hallernya betul-betul lokasinya ada di dalam sinus maksila. Jadi biasanya dia tepat di superior dari ostium. Melekatnya di bawah dari orbita, kemudian besar kecilnya tergantung besar kecil sel Haller. Jadi kalau normal kan seperti gambar sinus sebelah kanan ya. Semua lihat yang gambar sinus sebelah kanan, ini normal. Kalau ada sel Haller, berarti selule yang dari ethmoid ini, dia meluas ke dalam sinus maksila. Jelas ya? Jadi selalu menempel sepanjang lamina papiracea yang sisi inferior, jadi di dasar orbita, dan masuk ke maksila. Makanya dia menimbulkan gangguan pada ostium sinus maksila. Jelas? Iya dokter, terima kasih dok. Masih ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan dulu. Ya, Bu Rika, silahkan. Izin bertanya dokter, untuk kompleks osteomeatal yang terbuka, itu kan tadi kan dari gambarnya yang lamina proses uncinatus itu kan menempel dokter. Dari variasinya itu kan berarti itu komnya semuanya tertutup atau bagaimana ya dok? Kan karena ada gambar yang proses uncinatusnya
hanya sedikit, jadi sinus maksilanya masih ada jalan untuk celah gitu, dokter. Oke, nah pertanyaannya bagus ya. Jadi semua pertanyaan tadi bisa menggambarkan kebingungan kalian kalau membaca CT scan. Jadi kalau yang pertanyaan terakhir dari Bu Rika, itu makanya saya memberikan gambar ini. Ini adalah gambar CT scan kalau kalian melihat serial CT scan. Kalau kalian melihat CT scan secara serial, saya ambilkan aja gambar yang CT scan utuh ya. Sebentar. Jadi kalian bisa membayangkan nah, ini ya. Gambaran CT scan secara utuh. Di sini kalian bisa lihat prosesus uncinatusnya, gambarnya tidak selalu sama di semua potongan. Ini gambar uncinatus di sebelah anterior, lokasinya ini ya. Ini uncinatus, dia nempel ke lamina papiracea. Ini uncinatus, dia tampak ada tepi bebasnya. Ada juga uncinatus yang hanya berupa titik kecil. Ya, jadi tergantung lokasi prosesus uncinatus tadi, Bu Rika. Kalau dia masih di anterior, biasanya prosesus uncinatusnya akan tampak seperti melekat pada salah satu bidang. Misalnya seperti gambar ini. Ini biasanya uncinatus, gambaran uncinatus di sisi anterior, di mana kita masih melihat kalau pada endoskopi kita melihat linea maxillaris. Jadi di sisi anterior. Kalian belum melihat kompleks osteomeatal secara keseluruhan, karena di sini kalian tidak bisa melihat ostium sinus maxilla, kalian belum melihat bula etmoid. Kalau kalian mau menilai apakah ostium sinus maxillanya terbuka atau tertutup, apakah uncinatusnya itu menghalangi ostium, carilah foto atau gambaran CT scan yang sudah ada bangunan secara lengkap. Bisa menggunakan gambar ini atau bisa menggunakan gambar yang di bawahnya. Bangunan apa yang harus kalian cari sebagai landmark? Yang pertama, saya pakai yang paling mudah dulu ya. Yang di bawah ini tampak ostiumnya tampak jelas dengan panah warna putih. Landmarknya yang satu, cari konkamedia. Landmark yang kedua, cari gambar bula etmoid. Landmark yang ketiga, cari prosesus uncinatusnya sendiri. Baru kalian mencari ostium sinus maxilla. Jadi kalau gambarnya seperti yang paling atas, kalian sulit mengidentifikasi ostium maxilla karena ostium maxillanya aja belum kelihatan. Prosesus uncinatus kelihatan, konkamedia sebagian kelihatan, tetapi bula etmoid belum tampak. Ya, jadi kalau mau menilai terbuka atau tertutup, pastikan kalian betul-betul melihat konkamedia, bula etmoid, prosesus uncinatus dengan tepi bebasnya terlihat seperti ini. Jadi harus yang tepi bebas yang terlihat ya. Kemudian baru ostium sinus maxilla. Gitu Bu Rika. Jadi dari beberapa gambar, dicari satu atau dua gambar yang bisa memproyeksikan sesuai landmark-landmark yang tadi. Jelas ya? Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ada satu Bu Krisna. Silahkan Bu. Di-unmute dulu. Ya. Izin dokter, pada slide dokter yang menggambarkan sel onodi dokter, apakah untuk menemukan sel onodi harus ada tampak sekatnya dokter? Maksudnya tampak sekatnya? Kan di gambar CT scan-nya terbagi 4 ya dokter ya. Iya. Kalau kebanyakan CT scan yang saya baca, kebanyakan ada sekatnya, berarti itu tidak ada sel onodinya dokter? Iya. Oh. Jadi kalau
Kita pakai gambar yang tadi ya, CT scan yang penuh tadi ya. Jadi sel onodi merupakan, kembali ya, sel onodi adalah salah satu variasi anatomi. Jadi belum tentu ada untuk sel onodi. Jadi kalau kita lihat pada CT scan ini, di sini sphenoidnya hanya terdiri dari sphenoid kanan dan kiri. Artinya tidak ada sel onodi. Jadi kalau ada sel onodi, sphenoidnya tidak hanya terdiri dari sphenoid kanan dan kiri. Mungkin ada lagi selule di atas selule sphenoid ini. Gitu Bu Krisna. Jadi sel onodi kalau ada, gambarannya kurang lebih tampak seperti ini. Ini ya, ada selule tambahan. Tapi kalau tidak ada sel onodi, gambarannya hanya seperti ini. Jelas? Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Saya rasa cukup ya untuk diskusi hari ini. Nanti ilmunya diendapkan dulu. Yang terutama adalah tadi sudah harus bisa melakukan identifikasi sinus paranasalnya dan variasi anatomi serta drainase. Setelah itu kalian kuasai, kalian menambahkan adanya area bahaya. Setelah 4 poin tersebut sudah kalian kuasai, nanti kita mempelajari tentang lamellar system. Karena lamellar system itu pengaplikasian penggunaan CT scan yang paling mudah pada saat kita melakukan tindakan operasi. Gitu ya. Jadi yang hari ini nanti diendapkan dulu, yang punya CT scan mulai latihan dengan poin-poin yang tadi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan sekian untuk kuliah pada pagi hari ini. Yang mau meninggalkan tempat boleh, yang masih mau ikut presentasi Bu Dini juga boleh. Setelah ini gantian Bu Dini akan presentasi, jadi mengaplikasikan tadi yang poin-poin yang sudah saya berikan, diaplikasikan pada CT scan pasiennya Bu Dini. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.